Ya, jelas dah itu. Mungkin sudah satu full mangkok full. Kalau penyadap saya tiap hari 100. Penyadap saya 100 tiap hari. Semua mengumpulkan berarti kan rata-rata pohonnya 400 misalnya. Berarti saya sudah mendapatkan ya 100 mangkok ini yang sudah rusak ini ya. Ini juga bisa untuk produk ya. Ini sebenarnya mau saya buang ini, tapi nanti nyepret ke rekan-rekan kalian. Tidak usah ada ya. Terus ya, di sini pohon itu ya, misalnya besarnya ini 45. Kita memakai sistem sadap di S2 D3. S2 itu maksudnya setengah spiral. Jadi pohonnya cuma diiris separuh saja. Ini kalau dilanjutkan kan jadi spiral penuh, ya enggak? Jadi spiral kayak pir pulpen. Kalau ini dilanjutkan, ya enggak? Kayak pir terus di sana. Tapi ini dicatat S2 D3 ya. Ya, dicatat setengah spiral. Ya, tadi mudahnya separuh pohon. Di sini sudah ada. Kalau ini sudah enggak kelihatan, kita perbarui supaya kelihatan ya. S2 D3, S-nya itu separuh pohon atau separuh spiral. Karena nanti kalau kita lanjutkan seperti spiral, nyambung di sini terus ya. S2 D3, D-nya itu hari, D itu hari. S2 D3, jadi disadap setengah spiral atau separuh pohon dalam 3 hari sekali. Jadi penyadap itu mendapat anca A, B, C. Misalnya A ini 500, B 500, C 500. Berarti penyadap itu mendapat 1.500 pohon. Misalnya Senin di A, kalau D3 Selasanya menyadap di mana? B kan? Rebonya di C. Kemisnya apa libur? Enggak, kembali lagi ke A ya, jadi kan 3 hari sekali. Rata-rata satu pohon atau satu bagian A ini dalam 1 bulan itu disadap 10 kali ya. Jadi tidak tiap hari, 3 kali sehari ya. Jadi disadap 3 kali sekali. S2 D3 setengah spiral atau separuh pohon ya, tandanya gini. Maaf saya SD. S2 D3. Pak, kok ada panahnya ke bawah? Ini menunjukkan sadap bawah. Kalau misalnya nanti sudah sadap atas bawah, S2 D, S2 S4. Kalau di atas S4, tapi seperempatnya ini S4 nanti segini, panahnya ini sudah menunjukkan S2 panah lagi, berarti sadapnya ke atas sama ke bawah. Ini sudah menunjukkan S2 iya, S2 ke bawah dan D3 D4 nya ke atas seperempat ya. S4 nya ke atas, D nya tetap 3 hari sekali. Jadi Senin, Selasa, Rebu, Kamisnya kembali ke A ya. Pak, kok bisa rata-rata pohon itu disadap 10 kali? Cara menentukan gimana? Kan sudah jelas ya. Dalam 1 bulan rata-rata hidupnya kan cuma 30 hari. Dalam 1 bulan kalau kita rata-rata. Ketika 30 hari dibagi A, B, C, berarti kan dibagi 3. Rata-rata cuma kebagian 10. Nah, itu saja ya. Saya lanjutkan. Urut-urutan menyadap tadi. Pertama mengambil scrap. Ya, mengontrol ini, membuat alur depan dan belakang. Tapi ketika alur depan ini sudah ada, sudah bagus kayak ini, ya udah, ya biarkan saja. Nah, kita scrap saja. Ketika kita scrap, kita ambil, oh masih dalam, ya udah, ya. Garisnya di sini sudah ada, ya udah. Mau menyadap talangnya masih, pakunya masih, ya udah, nggak usah di. Ketika ini sudah mepet, cuma kita turunkan, ya. Terus yang pertama urut-urutannya tadi, scrap, membuat alur depan dan belakang. Ini mengontrol letak talang dan paku, itu kita sadap saja. Ini agak melebar sedikit yang di belakang saya.
Yang pertama kita sodok dulu mengiris maju. Ya kan? Terus baru kita tarik, berhenti dulu dengan tebal per iris kurang lebih 1,5 mili. Oh, kok bisa ngukur Pak? Buat alatnya. Skill Pak, skill. Skill Pak alatnya. Skill. Enggak. Mudah-mudahan enggak ikut alatnya. Mungkin yang lulusan STM tahu ini apa. Kalau nggak salah jangka sorong. Ya ini kita ukur. Kalau penyadap, misalnya saya masuk ke hancanya A si punyanya penyadap si A ya. A punya penyadap si A katakanlah. Misalnya A ini punya saya. Misalnya mungkin saya dikontrol oleh atasan saya. Woi, pemakaian kulit kamu kok hampir setengah senti mas, itu salah. Jadi standarnya 1,5 mili kurang lebih. Ini tidak, karena apa? Dalam 1 bulan cuma dijatah 2 cm kurang lebih. Iya, sebulan 2 cm kurang lebih. Ya, kurang lebih. Kalau sampai 3 cm boros, ya. Ya jelas ini pemakaian kulitnya. Karena modal utamanya karet itu cuma kulit. Ketika ini pohon ini jatahnya 5 tahun, kok 3 tahun sudah habis, kita rugi 2 tahun. Kita rugi 2 tahun. Setiap irisan itu berapa cc? Katakanlah kita kalikan dalam 1 bulan itu cuma 1 orang saja. Kalau penyadapnya 100, ya, berarti ruginya sudah luar biasa ya. Saya lanjutkan. Terus tarikannya dalam menyadap itu tidak boleh sungai, tidak boleh. Kita sendal-sendal pancing yang sudah pernah mancing jarak ya kayak ini loh. Enak sekali ya, maaf yang di belakang. Ini saya tunjukkan sekalian. Terus waktu menyadap, ketika mau melangkah ini kaki kiri mesti di belakang kaki kanan. Ya, lihat saja. Saya ulangi di sini. Kita punya 2 mata, yang satu melihat ke sadapan, yang satu melihat ke kaki. Harus bisa. Ya, jadi kayak orang menari. Ya, tidak boleh sembarang untuk waktu melangkah. Karena apa? Kalau kita salah langkah, di sini luka kayu. Luka jelas sakit terjadi. Mungkin pun bisa jatuh. Misalnya Pak, saya enaknya kaki kiri di depan Pak, monggo silahkan. Tapi ketika kaki kanannya mengait kaki kiri, di sana ketinggian jurangnya 10 meter, jelas jatuh, otomatis jelas loh. Misalnya ya, sakit jatuh di mana-mana. otomatis jatuh, nggak ada yang nolong, sendirian, sampai pagi, Harus bangun sendirian. mau tolong, pingsan, kan nggak bisa. Ngeping. Nah, ini fungsinya kan ada, talangnya fungsinya jenengan sudah bisa menerjemahkan ini ya. Oh, talangnya kok turun, kok lama, ini salah tadi ya, ini cepet ya. Kalau sadar kok harus jam 4 pagi sudah ke kebun paling lambat, ini ada ya, ada filosofinya. Karena ketika pagi itu udara masih dingin, jelas. Siapa yang bilang pagi itu panas? Nggak ada, salah. Ketika udara masih dingin, pohon karet itu kita sadap, tetesannya akan kenceng sekali. Dalam 1 menit bisa sampai 50 tetes katakanlah. Ya. Ya. Karena apa? Ketika udara masih dingin di sini ya, udara di lingkungan pohon ini masih dingin. Pohon ini kita sadap, pohonnya memompa lateknya ini kenceng. Tapi ketika sinar matahari sudah keluar, pohon ini memompa getahnya berat. Karena apa? Tekanan tulgurnya di lingkungan pohon ini sudah panas. Pohon ini berat sekali memompanya, keluar getahnya ya kayak ini. Tapi kalau pagi ini kenceng sekali, nggak percaya jangan besok ke sini. Apa aja Pak? Jelas ya, kenceng sekali. Ini kan sudah berat, pohonnya memompa. Di sini sudah terjadi perlawanan. Sinar matahari dan udara maunya mengentalkan ini. Langsung kental. Iya,
ketika di sini sudah mengental, kan pori-porinya tersumbat, sehingga sudah nggak bisa cuma mampu berapa hitungan menit saja, nggak sampai jam. Tapi kalau jam 4 pagi, jam 6 selesai, itu mungkin ditunggu 4 sampai 5 jam ini masih mampu menetes. Karena ini lebih kuat dulu, pori-porinya lebih kuat. Ya. Nah ini Pak, jaraknya paku kok 5 cm toh Pak dari talang. Ini gambaran saja ya. Ketika ada angin kenceng, angin kan mungkin pagi cuma enak-enak, kadang anginnya kenceng. Ketika jarak mangkok sama talang ini terlalu jauh,